Ya, terima kasih. Ini banyak. Ini waduh masyarakat Malang, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Terima kasih ya, ini kedatangan priyayi anyar. Sekarang sudah lenggah di telatah Sumber Wendit. Mudah-mudahan dengan kedatangan priyayi Jogja ini nanti gairah Malang sebagai kunci peradaban. Tadi masih saya ingat sebagai kunci peradaban Nusantara harus kita pegang teguh. Makanya ada istilah Malai Kuseswara, yang batil pasti hancur gitu. Malai Kuseswara terus diutak-utak karo londo iki gak dirubah amrih ora mandine diganti Malang. Malang iki ngalang-alangi gini. Sebenarnya tidak, Malai Kuseswara yang ada itu lah. Kang Mas kula ngundang Kang Mas ngaten mawon kula niki. Jadi anak Mas, Kang Mas gitu ya. Anak Mas. Nggih ben padha nome gitu. Nun sewu, itu yang jenengan ngendikaken sampaikan tadi itu saya percaya. Saya waktu masih sekitar SMP itu hidup tuh di dalam Keraton Solo nggih. Di Kusumo Yudan. Waduh, beliau tuh masih betul-betul terah raja. Hidupnya sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Ya memang kerajaannya gede, tapi sederhana. Non sewu, ruangnya itu hanya kira-kira sekitar 4 meter kali 6 meter. Saya mesti bubuk sama beliau di situ setiap hari didongengi, setiap hari ditembangke, dipelajari mocopat, belajar rasanya dingin sekali. Lalu kebetulan setelah saya di Malang ini ada seseorang priyayi dari Keraton Solo yang namanya Raden Sumarto Mertowerdoyo. Beliau itulah pendiri Pangestu, Paguyuban Ngesti Tunggal. Nah, itu dari situlah saya mulai mengenal yang namanya guru sejati. Guru sejati itu ternyata bukan manusia dan ternyata bukan sosok, itu adalah cahaya yang berada di dalam tubuh kita. Nah, ajarannya itu cuma 5. Kalau kita cermati itu ternyata ajaran 5 itu semua manusia di dunia itu sebenarnya memiliki. Karena ini disebarkan oleh Sang Siddhartha Gautama 500 tahun sebelum Masehi. Manusia itu supaya hidupnya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, bukan yang jelek dan baik. Kalau jelek itu konotasinya negatif ya. Ahli hukum begitu kalau yang itu. Tapi kalau benar dan tidak itu kan fiktif tapi normatif gitu ya, normatif. Waduh, kayak bahasa wong pinter ya. Memang pinter. Normatif. Acaranya cuma 5. Apa itu? Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Cuma 5 itu. 500 tahun sebelum Masehi. Makanya Buddha itu pengikutnya banyak. Dan ingat, pada waktu kita masih berkepribadian yang berbudi luhur dan hidup sehari-hari bisa akrab dengan semesta alam, disebut Hindu Buddha. Kalau setelah Mojopahit dinamakan Siwa Buddha. Saya punya patung kepalanya segini dari perunggu, asli penemuan Majapahit. Di waktu orang gali tanah mau menanam sawi, ada itu diantar ke rumah. Katanya ini supaya selamat, Romo biar bersinggah sana di sini, nggih matur nuwun. Nah, itu yang saya taruh di sana itu. Waduh, jadi kenapa kok seperti itu ya? Karena kita tanpa alam tidak bisa hidup ya. Oleh karena itu penjenengan yang dari Jogja sekarang sudah domisili di kabupaten di Wendit, lalu menjaga Tirta atau Tirta apa tadi, Banyu Suci Perwitosari. Puji Tirta Suci, okay. Puji Tirta Suci, puji itu memohon, Tirta itu banyu, suci itu suci. Jadi memohon kepada air untuk supaya kita itu bersih. Ya secara rasional bisa ditangkap. Ya bersih tubuhnya, bersih alamnya, bersih lingkungannya, bersih segala macamnya. Lek sing ketok wis resik, sing ora ketok mesti gampang resik. Sampai nun sewu nggih, jenengan nek tahu tindak neng gene Timur Tengah, Mbak Yu. Di sana itu ada satu pabrik gede, kalau dilihat dari
Mekah gitu kan koyo kutha. Wah, luwes trike penuh. Itu apa? Tempat untuk menyuling air. Saking pengennya kono ki duwe air bersih. Disuling di sana, setelah yang dingin dialirkan di kira-kira 1 meter di bawah tengahnya Ka'bah. Jadi duduk di sana meskipun jam 12 malam adem. Jam 12 siang itu adem dingin karena pinter karena diberi air. Kalau di sini udaranya bersih, airnya bersih, ya nuansanya bersih. Apa menelek menungsane bersih tambah hebat. Ini gitu. sudah surga ini. Ya, surga. Manusia di surga itu sebenarnya di sana ada tanaman antara lain jahe dan rica, dan di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik. Leres. Panjenengan nate tidak trawulan apa belum? Trawulan J kasinggihan sampun nate. Sampun nggih. Benar meresani segaran. J. Segaran itu kan di atas permukaan. Itu hebatnya Mojopahit. Waduh, lebih cara berpikirnya lebih maju dari sekarang. Kenapa kok air itu dikasih kira-kira 2 meter di atas permukaan, dibentuk segaran dari bata? Karena leluhur kita sadar bahwa air itu dari bumi ke atas, itu nanti bumi ini kalau lama-lama habis airnya kering, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, buah-buahan tidak tumbuh, manusia juga kebingungan lah. Taruh air, ngumpul itu ditampung di situ, lalu dirembeskan 1 meter di bawah permukaan ini. Cuman kira-kira sekitar tahun 67 itu menjadi rusak sawah-sawah kita itu karena sistem itu loh mas, apa jenis pupuk itu loh, pestisida itu loh ya. Zaman itu maksudnya itu ya ono bener karpe. Ojo ngantek kita itu negara sugih kok padi aja impor, beras aja impor, maksudnya itu. Tapi lupa kalau tanahnya lama-lama kering lah. Sekarang di sana ada seorang sarjana lulusan UGM juga, itu juga dulu pernah siaran sama kami menerangkan tentang sistem pengairan Mojopahit. Waduh, bagus banget, bagus banget. Lalu bentuk Parwitosari Puji Tirto Suci Parwitosari tadi itu nun sewu, teknisnya kira-kira bagaimana Mas? Oh ya, J, matur sembah nuwun. Jadi kami dulu menggagaskan itu acara selapan sepindah, jadi sebulan sekali ya. Terus kemudian itu bentuknya adalah doa lintas agama dan keyakinan tradisi bangsa. Jadi orang hadir ke situ, kita tidak lupa mensyukuri nikmat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyampaikan Pancasila, dan kemudian ada juga mocopatannya Romo, kemudian diikuti dengan doa lintas agama tadi dan keyakinan. Setelah itu kita Gembul Bujono, tumpengan. Jadi sederhana seperti itu, lakunya ritual dan intinya adalah doa yang terus mengalir. Jadi dan itu dari tadi seluruh latar belakang komunitas ya. Memang kita tidak ada undangan, jadi kita memang hanya menyampaikan di media sosial dan sebagainya bahwa ada Puji Tirto Suci dengan visi misi semacam ini. Meyakini bahwa Malang Raya adalah mata air peradaban yang perlu kita jaga. Nah ini yang muncul ilham kami, ada tema abadi Romo di situ. Tema abadi itu muncul adalah wening suci lampah dayaning Nuswantara Jaya manembah. Wening suci lampah dayaning Nuswantara manembah. Jaya manembah. Ya, jadi bahwa satu langkah saja Nusantara ini orang-orangnya, yaitu apa? Berlakulah seperti Tirta, air yang bening. Bukan masalah pinternya, bukan masalah kuasanya, bukan masalah hartanya, tetapi masalah mampukah kita untuk wening seperti Tirta. Yang di situ suci, jernih, ya, akal, pikiran, hati, perilaku semuanya dilakukan dengan landasan kaweningan jiwa. Nah di situ. Nah tinggal satu langkah itu saja Nusantara, sehingga akhirnya
hanya bisa dengan cara apa? Yaitu membasuh hawa nafsu tadi. Jadi doa ritual yang dilakukan adalah dalam rangka memurnikan jiwa, menyempurnakan jiwa. Kalau dalam Islam ada wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, itu maksudnya adalah membeningkan jiwa, menyempurnakan kembali sehingga jiwa itu kembali kepada aslinya cahaya yang tadi disampaikan Ki Jati, cahaya yang suci, yang tidak dilekati oleh kotoran-kotoran nafsu ego manusia. Tinggal satu langkah itu saja, dan dari Malang Raya saya percaya itu akan wujud melalui barokah dari sendang-sendang yang ada di Malang Raya. Kita sebagai manusia menghidupkannya kembali dengan penuh doa dari seluruh lintas agama dan keyakinan tradisi bangsa tadi, Romo. Iya. Ya. Nggih. Kalau rasa yang penjenengan sampaikan tadi itu, ya para penonton nama TV yang kami muliakan, saya itu malah ikut tersihir, tercengang. Priayi Yogyo mengutarakan tentang Malang kok lebih rasional, lebih lekoh dan lebih fundamen gitu loh ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.